Ujilah, ujilah, ujilah setiap roh yang memikat kiri kanan untuk menyesatkanmu. Ikut bintang pengharapan, namun yang tersamar nampaknya. Ujilah, ujilah. Brother and sister, saudara-saudari satu tubuh dalam Kristus, kita bertemu lagi untuk membahas fungsi atau manfaat kedua dari Alkitab, fungsi atau manfaat kedua dari membaca Alkitab, yaitu apa? Alkitab sebagai alat uji. Kenapa Alkitab sebagai alat uji? Karena seperti firman Tuhan di dalam Alkitab, penyesatan harus ada, tapi celakalah mereka yang memulainya. Oke, penyesatan dari siapa ya? Dari si iblis. Kenapa iblis perlu menyesatkan? Karena iblis adalah bapa segala dusta. Iblis akan selalu mencoba menyeret kita dengan cara yang sangat halus. Kemana? Ke dalam neraka. Menjauh dari Tuhan, menyimpang dari jalan Tuhan, untuk menuntun kita kepada apa? Kematian yang kekal. Karena apa? Iblis adalah kejahatan itu sendiri, kekejian itu sendiri. Oke? Jadi kita mempergunakan firman Tuhan itu sendiri, Alkitab, sebagai alat uji. Untuk menguji apa? Menguji pekerjaan si iblis. Di mana? Ya di dalam gereja. Loh kok bisa? Ya nanti kita lihat contoh-contohnya. Di mana? Di kelompok-kelompok rohani. Loh kok bisa? Nanti kita lihat contoh-contohnya. Kita akan pakai Alkitab sebagai alat menguji apakah yang disampaikan oleh pemimpin jemaat, gembala jemaat, pemimpin kelompok-kelompok rohani adalah sungguh-sungguh perkataan yang berasal dari Tuhan, dari perjanjian lama, Kejadian sampai Maliaki, perjanjian baru, Matius sampai Wahyu, atau itu adalah dusta yang disampaikan si iblis dengan cara yang halus melalui perkataan dan mulut pemimpin gereja, pemimpin jemaat, gembala gereja, gembala jemaat, pemimpin kelompok-kelompok rohani. Oke guys, ikuti terus, please share and subscribe. Kita akan mengikuti beberapa video untuk bahan kita menilai. Mau tahu nggak, ketika Anda pegang itu dalam hadirat Allah, dia berubah seperti racun punya khasiat. Ini punya khasiat menyembuhkan, ini obat. Jangan diam-diam anaknya dikasih snack obat, kremus antibiotik. Ada efek sampingnya, itu ada efek sampingnya. Dia berubah jadi roti dan anggur biasa, berubah, ada khasiatnya. Nah kadang-kadang kita pakai gini, kita nggak percaya. Kita lebih percaya kalau minum obat. 3 kali sehari kali 5 hari, pasti fluku pergi. Kalau Anda perjamuan kudus di gereja, harusnya Anda percaya. Anda minum 1 bulan sekali, tubuhmu akan sehat. Kadang-kadang saya suka ketawa sendiri kalau lihat-lihat video atau konten-konten YouTube yang luar biasa dahsyatnya, penyesatan dahsyatnya. Di mana di Alkitab kita bisa menemukan bahwa anggur perjamuan kudus yang melambangkan darah Kristus dan roti, apapun bentuk dan roti yang dipergunakan dalam perjamuan kudus, itu tidak esensial untuk diperdebatkan, karena itu menyimbolkan apa? Daging Kristus, bahwa kita menyatakan diri menerima keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus, darah yang tercurah, daging yang tercabik, mati dan dikuburkan dan bangkit dan naik ke surga melalui perjamuan kudus, di mana ada di dalam Alkitab dikatakan bahwa itu mempunyai khasiat penyembuhan. Di mana Tuhan Yesus tunjukkan, di mana Tuhan Yesus mengatakan itu memiliki khasiat penyembuhan. Oke. Jadi seperti yang saya selalu sampaikan, brother and sister, halus cara si iblis menyesatkan. Kalau kita tahu apa yang kita lawan ada di depan kita tahu apa yang kita hadapi bahaya di depan kita, kalau kita tahu halangan yang di depan kita,
Kita bisa antisipasi, tapi kalau kita tidak lihat dan tidak tahu dan tidak mengerti dan tidak pahami, yaitu dengan tidak membaca Alkitab, fatal. Lucunya lagi, ketika acara kebaktian, acara penyampaian firman Tuhan, acara di kelompok-kelompok rohani, ada amin, amin, mengaminkan yang disesatkan. Saya mau dengar amin yang keras, amin yang disampaikan penyesatan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang dihaleluyakan, yang diaminkan, yang dipuji Tuhan kan hal-hal yang disesatkan. Jadi berhati-hati, brother and sister, satu saudara dalam Kristus, satu tubuh dalam Kristus. Kita harus apa? Uji. Jadi itu merupakan hubungan kita yang sangat pribadi dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Kita merupakan umatnya yang anti penyesatan. Nanti kita akan bahas di segmen lain bagaimana kita bersikap terhadap gembala jemaat, terhadap pemimpin jemaat, pemimpin gereja, pemimpin kelompok rohani yang kita saksikan ditunggangi oleh si iblis. Yang kita saksikan dimanipulasi oleh si iblis, yang kita saksikan dipergunakan si iblis sebagai media penyesatan. Oke? Please share and subscribe supaya ini bermanfaat bagi banyak orang. Satu hal yang pasti, kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Kita saling mengingatkan dan menegur, dan kita saling menyapa dalam kasih. Dasarnya adalah kasih, bahwa itu menjadi keselamatan bagi kita semua. Karya penyelamatan oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi karya penyelamatan bagi kita semua. Kita satu tubuh dalam Kristus, saling mengasihi, saling mengingatkan, saling menegur. Oke, brother and sister, lanjut nanti ya. Prove upon the gospel. They think they can edit the gospel. They think that they can change the gospel and move to another gospel, but there is no other gospel. Yet there's some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. If we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be anathema. No stronger word in the Greek. Let him be anathema. Let him be damned.